kepada saudara-saudara wartawan, terus menyampaikan permohonan maaf saya sebesar-besarnya kepada pengurus, pimpinan, kader, simpatisan dari Partai Keadilan Sejahtera yang dengan masalah ini membawa masalah saya. Oleh karena itu saya ingin sampaikan dengan jelas bahwa saya minta maaf. Saya bukan kader PKS. Saya bukan kader Partai Keadilan Sejahtera. Ya, kembali lagi kita di ruang kita dan kita akan kembali melanjutkan ke pengadilan tipikor ya. Iya, sekarang masih berlangsung ya sidang mengenai kasus suap impor daging sapi. Kabarnya tadi yang sedang dihadirkan Ahmad Fatona. Waduh, ini salah satu orang yang menjadi buah hati media ya. Buah hati dan buah bibir. Kita langsung ya ke tipikor. Ya, kita akan mengetahui jalannya sidang yang masih berlangsung di sana. Ini dia. Akan ada pertemuan kita kumpul ketemu sama Bu Elizabeth. Ada konfirmasi. Tepatnya lupa saya. Tempatnya lupa. Di mana pertemuan? Di Angustik. Ya. Kalau saudara lupa saya ingatkan. Pertemuan itu sekitar tanggal 28 Desember 2012. Ingat? Terima kasih. Ingat tak? 28 Desember 2012. Ingat ya saudara? Ingat. Ingatlah akhir tahun ya. Di Angustik House East Plaza. Jam berapa pertemuan? Kira-kira jam 8 malam. Jam 8. Pokoknya habis maghrib lah ya, jam 19. Habis Isya. Hadir siapa saja? Saya, Ibu Elda. Saudara yang hadir duluan siapa? Saya. Saudara? Ya. Elda dan Maria Elizabeth. Oh, yang hadir duluan Ibu Elizabeth dan Elda. Berdua hadir. Ya. Belakangan saudara datang. Dia bersama Ustadz. Oh, saudara sama Ustadz. Jam berapa itu saudara datang? Pada Isya lah, yang mulia jam sekitar jam 8, jam 9. Jam 8 ya. Ibu Elizabeth cerita apa kepada Lutfi? Ya, yang saya ingat waktu itu adalah masalah pertama ya tidak terlalu banyak menyinggung masalah itu. Tapi kan kenapa orang bertemu tentang tujuannya penambahan kuota kok ada itu? Oh, Ustadz pun juga waktu itu Pak Lutfi juga menyampaikan bahwa dia tidak punya data dan kapasitas untuk menentukan penambahan kuota. Itu. Kenapa mesti datang kalau memang tidak ada kapasitas itu? Oh, saya yang mengajak. Saudara yang ngajak? Iya, saya yang mengajak. Karena saudara ajak, dia datang, akhirnya apa yang dibicarakan? Yang seperti itu, tetapi tidak ada kesimpulan apa-apa. Iya. Karena memang kapasitas Ustadz Lutfi waktu itu saya pun juga menyadari bahwa bukan itu yang sebenarnya diminta. Ada nggak Ibu Elda itu meminta bantuan kepada Ustadz Lutfi atau barangkali melalui saudara supaya mohon ada penambahan kuota impor daging sapi yang diajukan oleh PT Indo Guna Utama? Ada nggak? Waktu itu disampaikan. Waktu itu memang mungkin maksudnya begitu, tapi secara transparan dibicarakan itu tidak ada. Tapi tujuannya itu ya? Maksudnya barangkali itu. Jangan pakai barangkali lah, saudara. Tujuannya itu apa enggak? Bukan, yang mulia, bukan tujuan. Jadi memang hanya memperkenalkan masing-masing. Kemudian memang waktu itu disampaikan, Ustadz sendiri menyampaikan bahwa banyak hal-hal yang bukan pada tempat saya untuk memutuskan masalah-masalah itu. Tapi karena itu adalah kreat dari saya sendiri, sehingga pertemuan itu memungkinkan. Adapun hasilnya atau tidak, memang tidak ada waktu itu. Tidak ada. Tapi antara lain ada juga kepingin lah ada usaha untuk bisa membantu penambahan kuota daging. Begitu ya, Mbak? Di dalam pertemuan 4 orang itu loh? Iya. Tidak. Ya.
Terus apakah ada upaya untuk atau misalnya Ustadz Lutfi menyanggupi untuk mengupayakan pertemuan antara Elizabeth Iman dengan Menteri Suswono? Ada. Setelahnya barangkali yang mau ditanyakan atau Ya. pada waktu itu karena desakan yang terus menerus Dari siapa? dari saya Oh, saudara yang mendesak. terus menerus Saudara mendesak kepada siapa? pada Ustadz Lutfi karena ini kan sahabat yang mulia. Kemudian saya mengatakan bahwa ada tidak satu upaya yang konkret untuk bisa mensilaturahmikan antara Indoguna dengan Pak Suswono. Jawab Ustadz. Ustadz, tunggu dulu, saya sibuk. Terus Bagaimana? akhirnya apa? Kemudian pada suatu waktu Ustadz mengatakan saya ada di Medan. Kemudian kita akan rencana mengadakan safari dakwah di situ. Kalian saja gitu enggak? Saya yang berinisiatif. Saudara yang punya gagasan, sekalian di sana aja nanti kita. Iya, Betul itu. iya, saya berinisiatif untuk ke situ. Kemudian saya hubungi Ibu Elda untuk mempersiapkan itu. Lantas saya minta kiranya Ustadz, dengan berkali-kali pun saya minta kiranya Ustadz mau mempertemukan itu. Akhirnya jadi Akhirnya jadi. ada pertemuan di Medan. Ada pertemuan. Siapa saja yang ke sana? Saya bertiga. Saudara, Saya, Elda, Ibu Elizabeth. berangkat ke Medan. Berangkat ke Medan. Kemudian bersama dengan satu pesawat, Ya. Ustadz dan rombongan safari dakwah. Rombongan safari dakwah. Ada pulakah yang namanya Bapak Suwarto ikut? Setahu saya ada. Siapa Bapak Suwarto itu? Ya, Ya, beliau itu antara percaya tidak percaya tuh, saya selalu melakukan desakan-desakan seperti itu berulang kali saya ada lakukan. kaitannya enggak si siapa namanya Elizabeth komit akan membantu PKS lah kalau memang ini bisa goal? Ada enggak yang disampaikan kepada saudara? Itu sebenarnya antara saya dengan Ibu Elizabeth, omongan-omongan itu seperti wacana aja, tidak Omongan seperti. saudara dengan Ibu Elizabeth. Iya. Ada membantu uang yang berangkat 300 juta Ada ya, dari PT Indoguna. ke saya. Saudara, uang untuk apa itu? Sebenarnya saya waktu itu mendesak melalui Elda untuk membantu safari dakwah. Safari dakwah. Lantas saya waktu bertemu Ustadz saya sampaikan ada bantuan, tapi Ustadz Lutfi waktu itu tidak menanggapi, kemudian lantas berbicara yang lain, dan uang itu saya ambil kembali, karena memang uangnya nggak sampai ke Medan, dananya nggak sampai ke Medan. Untuk apa uang? Pertama saya minta untuk membantu safari dakwah. Kemudian oleh Ibu Elda nggak dibawa, lantas saya sampaikan kepada Ibu Elda. Saya pun juga menyampaikan ke Ustadz nggak tanggapi, tidak ada tanggapan. Lantas kemudian dana itu saya pakai sendiri, akhirnya ke Elda. Pakai sendiri, saya sampaikan kepada Ibu Elda. Ibu Elda masukkan dalam dan memang saya tidak pernah melihat dana itu, kemudian Ibu Elda pegang sendiri dan masukkan dalam. Silakan Pak Janta. Saudara
Saudara ditanya ketua majelis atau saudara mengatakan betul. Kenal tapi tidak akrab. Pada waktu proses pengurusan kuota impor daging, saudara pernah bertemu konsultasi? Tidak pernah saya berbicara dengan Suharso masalah itu. Pernahkah saudara pada waktu dalam akan perjalanan ini dan meminta tiket untuk Suharso kepada? Pernah. Saya minta tiket. Dari siapa yang tidak mau menahu bapaknya punya inisiatif minta tiket itu? Pak Zaki ya, Ada Pak Zaki itu siapa? beliau adalah pembantu Ustaz. Ya, Ustaz Lutfi. Apa jabatan? Saya kurang tahu. Struktural saya tidak tahu. DPC PKS. Iya, saya tidak tahu secara pasti struktural. Tapi bantunya Ustaz itu Pembantu Ustaz. ya, kenapa saudara ya, motivasi saudara tadi kan saudara yang berkeras untuk mengupayakan pemunculan kuota impor daging. Apa saudara punya usaha? Saya pengusaha. Iya, maksudnya kan saudara menjawab tadi ditanya yang mendesak terus ingin sebetulnya ada penambahan kuota impor daging. Ya, saya tanya apakah saudara punya perusahaan yang memang bergerak yang impor daging? Tidak ada. Lalu yang sudah katakan saudara pengusaha itu pekerjaannya apa? Ya, menghubungkan aja. Ya, Menghubungkan. Saya pengusaha bebas menjadi penghubung atau menjadikan diri saya makelar. saudara punya perusahaan. Pernah punya perusahaan. Perusahaan apa? Prima Karsa Sejahtera, tapi ada lagi PT Indonesia Impor Perkasa, tapi tidak ada kaitannya dengan urusan ini. Ya. Lalu kalau saudara sebagai pengusaha, sudah katakan pengusaha hanya mengusulkan apa yang akan saudara peroleh itu dari pekerjaan seperti itu? Untuk diri saya, Pak Jaksa, Ya, untuk keuntungan benefit untuk diri saya. pernah mendapatkan keuntungan seperti itu. Dalam hal impor apa? Pernah mendapatkan keuntungan seperti itu dari kegiatan usaha saudara seperti itu. Ya, halo. Kalau saya berkreat seperti itu ada keuntungan seperti itu. Ya pernah dapat keuntungan. Ada keuntungan beberapa pekerjaan. Saya ada keuntungan biasa sampai 3 miliar. 3 miliar seperti itu. Iya. Lalu saudara gunakan untuk apa? Untuk konsumsi pribadi atau untuk diri saya sendiri. Kemudian beberapa yang kalau bisa saya sumbangkan kepada yang bisa saya sumbangkan. Kemana aja sudah pernah menyumbangkan? Oh, banyak. Gitu ya. Antara lain yang sering Saya menyumbangkan untuk keperluan apa yang datang ke saya waktu itu. iya. Kan saya tanya pihaknya siapa saja, kan sudah katakan banyak. Antara lain siapa? Ya karena saya menyumbangkan untuk partai Keadilan Sejahtera ada. Berlangsung sejak kapan? 2012 ada. 2012. Ya. Ya, saudara pernah pada waktu awal-awal sekitar bulan November
mendiskusikan lah semua hasil dilihat untuk rencana kuota impor daging 500 ton. Iya, sudah ditanyakan sama ini. Tapi yang saya tanyakan bukan soal jumlahnya. Berapa fee komisi yang saudara perhitungkan untuk melakukan pengurusan kuota impor? Nah, di situ untuk 500 ton kita tidak menetapkan komisi waktu itu. Saya tidak mengingat, tetapi setahu saya, apakah itu hanya untuk sebagai komisi putus atau per kilonya? Tapi setahu saya kami tidak mendalami masalah komisi sejumlah yang dipastikan. Mohon izin ya, ya. Ini sudah pernah juga kita tanyakan kepada Elda yang menyatakan memang ada pembicaraan terkait komisi, tapi tadi menerangkan tidak ada membicarakan soal komisi tersebut. Ini 5.000 itu, ya. Dan itu untuk siapa saja pembagian rencana kuotanya. Mohon izin supaya keterangan bisa lengkap, setidaknya kita dapat bicarakan saksi mungkin lupa. Oke, dengarkan ya. Silakan. Oke, jadi itu nama-nama itu terbuka cukup basic pada proses dan perkembangan. Itu namanya Pak Menteri. Kopinya kalau di mana tadi katanya? Udah kapan tuh dari pagi, kapan? Jumat malam. Pejabat kebetulan sudah pada pulang semua. Belum. Ini masih apa? Besok Anggoro datang lagi. Besok Anggoro balik lagi jadi penutupan besok. Jadi Pak Menteri. Iya. Anggoro apa? Mungkin Pak Menteri kan besok. Makanya kok. Penutupan mestinya Pak Menteri jadi usah tahu aja Pak Menteri. Enggak, saya tetap pernah nama Pak Menteri enggak kembali. Enggak, dia ini karena lagi flu berat tadi SMS-nya. Karena itu lagi flu berat. Kuota dagingnya itu berapa yang mau dikasih katanya? Dia cuma minta 500 aja soalnya nggak keburu kan dia tadi tagihnya 2.000. Nah, ini kan cuma minta 500 satu kali dikirim doang pakai pesawat, tidak pakai kapal laut, nggak keburu. Kalau tutup? Iya, langsung saja udahlah yang penting hanya untuk memperlihatkan bahwa kita benar ada apa enggak itu aja. Untuk perempat yang angkat sebetulnya tulisnya keluarga. Makanya ini kan sampai Desember kuotanya, kan yang keluar lagi sampai Desember bisa. Iya. Cuma tinggal berapa hari lagi. Ya. Itu pengumuman kemana orang semua cukup Saya cek lagi semuanya katanya. Ya udah, ya saya mau nol. Oke, sampai itu udah aman ya? Jangan main-main ya. Ya udah, balik. Itu dong, Pak 500 minggu ini keluar ya kan? 500 syukur. 500 ton ya, saya minta waktu kilometer. Malah air. Ya udah, ya itu aja. Jumlahnya berapa? Itu masuk ke tengah. Gimana sekolah? Lumayan. Ya kita dapat berapa? Ya kita siapa lagi kan kita ada satu surat yang tahu satu namanya apa tidak mampu atur. Betul kan ya? Iya PKS sama kami minta 2.000 kita cuma
1000 kita. Ya, makanya ikut makanya kan dari kemarin baru dikasih boleh baru Bagaimana saudara? Saudara ingat, ada saudara bicarakan soal komisi. Iya, saya bicarakan komisi, tetapi saya tidak menangkap sesuatu yang pasti dari Ibu Elda tentang itu. Yang ada di pembicaraan itu betul saudara bukan? Saya sendiri, Pak. Ya. Nyambung tentang pertemuan tadi ya. Tadi saksi Suswono sudah memberikan keterangan di persidangan bahwa yang memfasilitasi pertemuan di Medan saksi Lutfi. Tapi saudara mengatakan saudara lah yang memfasilitasi pertemuan. Jadi yang benar yang mana ya? Saya nggak mengerti antara Pak Sus dengan Ustadz Lutfi, tapi saya sebagai pengusaha fasilitasi antar pengusaha memfasilitasinya untuk ke situ. Saya nggak mengerti sama sekali bagaimana Ustadz Lutfi atau Pak Suswono menjelaskan seperti itu. Tadi dikatakan bahwa mengenal saudara, bertemu saudara itu baru 2-3 kali. Tapi kalau dengan Ustadz itu sudah kenal, memang sudah lama mengenal. Iya, betul. Betul, Pak. Kenal saudara atau lebih kenal Ustadz Lutfi dengan menteri? Hubungannya lebih dekat mana? Saya ke Ustadz Lutfi lebih dekat daripada saya ke Pak Sus. Menteri ini kan yang kita bicarakan, si Elizabeth mau ketemu dengan menteri. Betul. Saudara mengatakan saudara lah yang mengajak untuk ketemu. Tiga hal itu pernah ditanyakan oleh penyidik pada saya. Pertama saya mengatakan saya tidak tahu, tetapi kemudian ketika diperdengarkan rekaman telepon, saya pernah menelpon Elda. Ini yang bulat ini siapa? Dijawab oleh Ibu Elda, ini adalah importer yang tidak mempunyai infrastruktur bukan kayak begitu. Jadi setahu saya tidak melakukan pendalaman waktu pertemuan di Medan. Sepulang dari Medan, menyambung dengan dokumen tadi, pernahkah saudara menyerahkan dokumen? Tadi kan tanya ke Elda, itu saudara diminta tanya oleh siapa? Dokumen yang mana nih maksud? Yang di lingkari merah. Oh, waktu itu Ustadz Lutfi ya yang menanyakan ke saya ini dokumen apa? Menanyakan pada saudara gimana? Adakah dokumen yang mau diserahkan oleh oleh Indoguna? Itu aja. Kemudian dengan saya menghubungi Elda, tetapi sebenarnya Pak, yang saya ingin jelaskan di sini bahwa Nanti dulu dijawab dulu. Itu tadi kan saudara mengatakan bahwa Ustadz Lutfi menelpon saudara menanyakan tentang dokumen daftar nama importir yang di lingkari merah. iya, Ya, saudara disuruh minta apa penjelasan apa waktu itu? iya, saya ditanyakan masalah itu, saya katakan, kemudian saya menelpon Elda. Kemudian Ibu Elda menyampaikan ke saya bahwa yang dibulat itu adalah importir, yang tidak dibulat itu bukan importir. Itu yang saya sampaikan aja kepada Ustadz Lutfi.
dia sudah menyampaikan balik. Iya. Nah, pada waktu itu, apakah ada orang menteri yang sedang datang menghadap? Oh, saya bertelepon. Ya, disampaikan pada saudara enggak? Ini ada. Oh, enggak, tidak ada. Tidak ada. Karena saya tidak melihatnya. Saya telepon melalui telepon. Ya, memang bukan ya. Ditanyakan kepada saudara, disampaikan kepada saudara melalui telepon. Sebenarnya ada orangnya Pak Menteri ada di sini menanyakan tentang maksud dokumen yang dilingkari warna merah itu apa dan yang tidak itu apa. Memang tidak melihat karena saudara melakukan percakapan melalui telepon. Ya. Ada nggak sudah juga disampaikan seperti itu? Saya lupa, Pak. Sudah lupa. Baik, nanti kita perdengarkan dari bersama-sama. Setelah saudara mengurus proses pengurusan dokumen tadi ya, dalam prosesnya, pernahkah saudara datang ke Indosat? Sepulang sebelumnya, pulang dari Medan, ada pertemuan di Indosat. Di situ ada Maria Lima, ada terdakwa Dio, ada saudara, ada Elda. Apa percakapannya setelah pulang dari Medan? Setahu saya Elda tidak ada, Pak. Yang ada saya, Ibu Elizabeth, kemudian Pak Dio ya, itu. Hanya bertiga. Nah, ya apa yang sudah bicarakan? Wah, kami kena Pak Dio itu baru saya ketemu di situ. Saya nggak lama, cuma makan. Kemudian saya bertemu Pak Dio karena saya baru tahu juga Ibu Elizabeth itu berasal dari Makassar. Jadi itu aja yang kita perbincangkan. Kemudian saya meng-create sebenarnya sesuatu yang belum pasti dijadikan sebagai pekerjaan ini. Kemudian saya meminta dana secara pribadi kepada Ibu Elizabeth. Bu, saya minta dana. Bu, saya minta dana. Setahu saya ada hal yang penting dikeluarkan oleh, setahu saya di Medan kita pernah mendengar bahwa hal yang paling penting adalah melakukan suatu seminar tentang uji publik penambahan kuota impor atau bagaimana caranya bisa menetralisir pasar sehingga dalam semua stakeholder bisa menentukan apakah kuota itu bertambah atau tidak. Itu alasan saya kepada seluruh waktu itu diminta peternak internal, peternak sapi, kemudian pasar, kemudian pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam kuota impor, kemudian BPS dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini saya mengajukan ke Ibu waktu itu, kemudian Ibu Elizabeth waktu itu mengatakan, saya juga ada perlu kemanusiaan. Saya bilang silahkan aja Bu kalau ada kemanusiaan. Saya sih sendiri tidak pernah menentukan jumlah dan lain sebagainya. Itu sebagai swasta dan swasta pengusaha-pengusaha saya biasa meng-create seperti itu Pak Jaksa. Saudara minta dana, saudara tidak menentukan jumlah. Tidak pernah. Saksi Elizabeth Liman di persidangan sudah diperiksa. Sempat terjadi perbincangan dengan terdakwa Dio. Oh, banyak sekali sampai 1 miliar. Mana ini yang benar? Saya lupa, tetapi menurut saya tidak pernah menentukan jumlah. Nah, itu yang terjadi. Yang terjadi sudah disumpah. Iya. Saudara katakan untuk keperluan seminar. Iya.
keperluan seminar atau safari dakwah atau ada sumbangan ke Papua, kemanusiaan Papua, mana yang benar? Kalau saya, yang setahu saya adalah untuk seminar satu, kemudian untuk pribadi saya, kalau ada yang bisa saya, mungkin saja Ibu Elizabeth, mungkin Pak ya. Saudara mungkin. Saudara waktu itu minta untuk ke Papua enggak? Karena Bu Elizabeth mengatakan untuk ke Papua. Saudara mengatakan di sini untuk seminar. Jadi mana yang benar? Saya ke seminar Pak, satu. Yang Papua ada enggak? Papua itu mungkin seingat saya mungkin karena memang barangkali saya ada rencana ke sana, tetapi secara enggak waktu malam itu ya sudah sampaikan. Ya, saya tanya. Seingat saya mungkin karena memang barangkali saya ada rencana ke sana, tetapi secara enggak waktu malam itu ya sudah sampaikan. Ya, saya tanyakan pada waktu malam itu bertemu bertiga. ya. Bukan mungkin di lain waktu atau nanti. Saya lupa Pak. Baik. Kemudian gimana? Akhirnya 1 miliar dipenuhi atau tidak? Siangnya itu dipenuhi. Malam itu saudara menerima? Tidak ada malamnya Pak. Bukan. Konfirmasi setuju diberikan. Saya lupa jumlah, tapi seingat saya jumlah pun juga ketika saya mengambil uang itu saya tidak pernah mengingat apakah jumlah itu sudah merupakan kesepakatan yang semalam atau tidak. Itu semiliar itu. Ada kesepakatan apa? Satunya kalau mau kan Pak Jaksa menanyakan kepada saya, apakah ada kesepakatan diberikan 1 miliar begitu Pak? Ceritanya, saya tidak pernah tidak pernah meminta konfirmasi 1 miliar, gitu. Tapi ketika saya menerima dana itu ada 1 miliar, gitu. Yang mungkin kita bayangkan membuat satu seminar, kemudian melakukan untuk diri saya ataukah saya apabila saya ingin menyumbangkan ke PKS itu kan tergantung saya Pak, sebagai bukan permintaan dari siapa-siapa, tidak ada. Itu dari saya. Ya. Ada nggak itu kaitannya dengan data, karena itu kan tanggal 29 Januari ya, 9 Januari 2012, 28 mau ke 20. Oh tidak ada data. Itu dulu pertanyaan saya. Ada kaitannya tidak permintaan saudara dengan data yang sudah dilingkari warna merah tadi dan pengajuan kuota impor itu kepada menteri? Tidak ada kaitannya sama sekali. Saudara pernah melakukan percakapan BBM? Iya. Dengan Elizabeth Liman? Pernah setelah tanggal 28, 29. Mungkin saya create begini Pak, data itu sudah masuk, saya bilang data itu sudah masuk. Ada percakapan BBM ya pada tanggal 28, 29. Saya lupa. Baik, kalau lupa mohon izin yang mulia, karena display barang bukti BlackBerry Messenger antara saksi Fatona dengan Elizabeth Liman harus ditampilkan karena saksi tidak mengingat apakah pernah melakukan percakapan terkait tanggal 28 dan 29. Silakan. Ini percakapan BlackBerry Messenger saudara ya, Elizabeth Liman.
kode BlackBerry saudara? Lupa. Oh, lupa. Baik. Di situ ada termuat data sudah masuk. BBM. Sebelum ini ada telepon juga yang dikatakan oleh saksi ada 2 telepon juga kalau bisa, karena untuk clearnya ini Silakan. jangan sepotong-sepotong. Terima kasih majelis. Mohon izin ya, Bu, ya, supaya karena dikatakan hanya 2 kali sebelumnya, ini juga 2 kali sebelumnya, ini yang mana, supaya jelas juga dan kita juga salah memutar. Enggak, maksudnya yang mana? Penasihat hukum. Dia ada menelepon setelah mengambil uang. Ada 2 orang dia telepon suruh tunggu di hotel. Benar saksi? Benar. Jadi durasinya pasti dekat-dekat dengan setelah atau sebelum telepon dengan Putri. Itu tolong dibuka. Nah, jadi begini. Silakan kalau ada. Mohon izin ya. Silakan ya. Ini kami juga sudah urutkan sesuai durasinya. Karena tadi itu saksi dari awal sudah mengatakan mengkirim. Kalau memang ada, pasti juga ada. Tapi kenyataan di tempat kami tidak ada. Tidak ada data itu? Tidak ada. Tidak bisa ditampilkan. Ya? Itu Tidak bisa. JPU aja yang tidak keluarkan. Terima kasih. Silakan.